Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leoni Eka Musfiratul Mahmuda dengan NIM 082011433018 dari kelas D mata kuliah Ekologi Perairan. Saya berasal dari Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ekologi Perairan dengan dosen pengajar yaitu Butin Sudarti. Dalam video ini akan dibahas mengenai ekologi perairan dari muara Sungai Bengawan Solo yang berlokasi di Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik. Tentang ekosistem muara yang dapat juga disebut sebagai ekosistem estuari, merupakan pesisir semi tertutup dengan badan air mempunyai hubungan bebas dengan laut terbuka dan kadar air laut terlarut dalam air tawar dari sungai. Dikutip dari Supriyadi 2001, estuari dapat disebut sebagai daerah peralihan atau ekoton antara habitat laut dan habitat air tawar. Banyak karakter fisik, kimiawi, dan biologis yang khas, didominasi oleh substrat berlumpur dan endapan kebanyakan berasal dari bahan organik. Materi apa saja yang akan dibahas dalam video ini? Yang pertama ada muara Sungai Bengawan Solo, kemudian yang kedua ada parameter fisik dan kimia yang ada di sana, yang ketiga mengenai sebaran sedimen tersuspensi, yang keempat mengenai ekosistem mangrove, dan yang kelima mengenai komunitas fitoplankton. Berikut merupakan dokumentasi dari muara Sungai Bengawan Solo yang diambil pada pagi hari, yakni pada saat kondisi muara sedang pasang. Dapat dilihat dari video juga bahwa muara ini dikelilingi oleh ekosistem mangrove yang masih hijau dan terlihat terjaga dengan baik. Perairannya juga tidak memiliki banyak bahan pencemar seperti sampah dan lain-lain, meskipun airnya tampak berwarna kecoklatan. Berikutnya mengenai muara Sungai Bengawan Solo yang terletak di Desa Pangkahwetan, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik. Muara Sungai Bengawan Solo ini dikelilingi oleh hutan mangrove yang hijau dan terawat dengan baik. Kemudian memiliki beberapa spesies walaupun tidak beragam dan sering dijadikan tempat wisata oleh warga sekitar ataupun para pelancong. Di kawasan ini juga terdapat pasar ikan dan juga hiruk-pikuk para nelayan penangkap ikan. Mereka biasanya menjaring ikan menggunakan jala di sepanjang muara sungai tersebut. Berikutnya mengenai parameter fisik dan kimia. Wilayah muara berada di pesisir yang merupakan wilayah perbatasan antara laut dan daratan, di mana keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Ditunjang dengan proses fisika, kimia, dan biologi, menjadikan wilayah pesisir ini memiliki karakteristik tersendiri, seperti tingkat produktivitas primer. Wilayah pesisir yang tinggi, biasanya sekitar 10 kali dari produktivitas laut bebas. Tapi, wilayah ini mendapatkan tekanan ekosistem yang tinggi diakibatkan dari banyaknya aktivitas di wilayah tersebut. Nah, data-data yang diambil dalam video ini dikutip dari sebuah jurnal yang melakukan penelitian yang dilaksanakan pada bulan Januari sampai bulan Juni pada tahun 2001. Kegiatan sampling dilakukan 6 kali selama 6 bulan, maka berikut adalah hasil dari parameter fisik dan kimia yang ada di muara Sungai Bengawan Solo. Yang pertama yaitu suhu. Pengamatan suhu cukup bervariasi dari 24 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Variasi suhu ini diakibatkan karena faktor pengamatan yang dilakukan pada waktu pagi sampai sore, serta adanya pengaruh dari pasang surut dan juga kedalaman perairan. Yang kedua yaitu salinitas yang berkisar antara 3% sampai 29%. Nah, hal tersebut dipengaruhi oleh musim, kemudian semakin besar air laut yang masuk ke sungai mengakibatkan salinitas pada muara sungai akan naik. Begitu juga sebaliknya ketika tekanan air tawar
besar, maka akan menyebabkan salinitas ke arah muara justru akan menurun. Kemudian arus yang dipengaruhi oleh pasang surut dan juga angin musim. Dari hasil penelitian didapat, nilai kecepatan arus berkisar antara 0,02 meter per detik sampai 0,92 meter per detik. Kedalaman perairan berkisar antara 0,7 meter sampai 3,37 meter. Kemudian pH-nya berkisar antara 6 sampai 8, sedangkan perairan produktif dan ideal bagi kehidupan biota akuatik perairan adalah dengan pH berkisar antara 6,5 sampai 8,5. Berikutnya yaitu DO atau nilai oksigen terlarut yang berkisar antara 4,098 sampai 6,775 ppm. Variasi suhu saat pengukuran, kemudian perbedaan kontur kedalaman, kemudian kandungan zat hara, serta pergerakan air merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi variasi dari nilai DO. Berikutnya yaitu nilai kecerahan yang berkisar antara 0,19% sampai 36%. Variasi nilai kecerahan ini diakibatkan karena tingginya kandungan seston atau suspen partikular material yang berasal dari sungai atau pengangkatan kembali endapan dasar akibat arus dan turbulensi. Proses fisika dan kimia yang terjadi pada perairan muara tersebut dipengaruhi oleh kegiatan di sekitar perairan dan juga letaknya. Salah satu kegiatan yang menjadi faktor pemicu adalah kegiatan tambak. Selain itu, pengaruh dari buangan rumah tangga dan industri juga mempengaruhi penurunan kualitas air di perairan. Berikutnya yaitu sebaran sedimen tersuspensi. Muara Sungai Bengawan Solo berpotensi mengalami pendangkalan akibat terendapnya sedimen tersuspensi dalam kurun waktu tertentu. Pendangkalan ini dapat merubah garis pantai dan mengganggu aktivitas pelayaran. Daerah yang mengalami pendangkalan dapat diidentifikasi dengan konsentrasi dan arah sebaran sedimen tersuspensi, khususnya yang dipengaruhi oleh pasang surut laut dan juga debit sungai. Kemudian konsentrasi rata-rata sedimen tersuspensi pada saat surut menuju pasang di kedalaman 0,2 D sebesar 156 mg per liter, kedalaman 0,6 D sebesar 223 mg per liter, dan kedalaman 0,8 D sebesar 261 mg per liter. Konsentrasi rata-rata sedimen tersuspensi saat pasang menuju surut di kedalaman 0,2 D sebesar 164 mg per liter, kedalaman 0,6 D sebesar 212 mg per liter, dan kedalaman 0,8 D sebesar 252 mg per liter. Debit sesaat Sungai Bengawan Solo di stasiun pertama sebesar 0,265 mg per liter pada anak sungai yang pertama. Stasiun kedua sebesar 0,280 mg per liter pada anak sungai yang kedua, dan stasiun ketiga sebesar 0,441 mg per liter atau yang diambil di perjabangan sungai. Konsentrasi sedimen tersuspensi sebagian besar bersumber dari daratan. Sedimen tersuspensi tertinggi terletak pada lokasi pengambilan data yang berada di depan daerah pasang surut dan semakin berkurang ke arah laut. Berikutnya yaitu ekosistem mangrove. Ekosistem mangrove di Kecamatan Ujung Pangkam memegang peranan yang penting bagi kehidupan makhluk di sekitarnya. Misalnya saja yang pertama, menahan arus air laut dan memecah angin. Yang kedua, sebagai penyerap gas karbon dioksida dan penghasil oksigen, serta tempat hidup berbagai biota laut. Pada saat surut dapat dilihat berbagai ikan geladak yang sedang mencari makan ataupun membuat wilayah teritori, serta satwa lain yang tampak seperti burung dan juga kera. Namun terdapat juga buaya sebesar 12 meter yang ditemukan di dalam ekosistem hutan mangrove tersebut.
Kemudian tercatat beberapa spesies mangrove yang tumbuh di kawasan ini antara lain Soneratia alba, Avicennia alba, Avicennia officinalis, Rhizophyra, Avicennia marina, Acanthus, Avicennia rumfiana, dan juga Deris trifasciata. Namun telah terjadi kerusakan ekosistem mangrove di ekosistem mangrove tersebut yang mengakibatkan abrasi dan deforestasi. Abrasi pantai yang telah terjadi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ialah seluas 177,64 hektar. Deforestasi yang telah terjadi dari tahun 2006 hingga 2016 seluas 101,70 hektar. Faktor pemicu deforestasi di ekosistem mangrove ialah karena konversi lahan menjadi tambang. Berikutnya yaitu komunitas fitoplankton. Perairan muara merupakan salah satu perairan yang memiliki keunikan karena merupakan pertemuan antara air tawar dan juga air laut. Setiap muara memiliki struktur komunitas fitoplankton yang berbeda. Salah satunya muara Bengawan Solo ini. Kebanyakan daerah didominasi oleh substrat yang berasal dari sedimen, baik yang dibawa oleh air laut maupun air tawar, yang terkadang membawa kandungan nutrien yang bermanfaat untuk pertumbuhan dan perkembangan organisme seperti fitoplankton dan juga zooplankton. Fitoplankton merupakan tumbuhan mikroskopis yang melayang-layang dalam perairan dan pergerakannya mengikuti pergerakan arus. Kelimpahan fitoplankton sangat dipengaruhi oleh keadaan oseanografi, baik fisika atau kimia seperti suhu, salinitas, kandungan fosfat, nitrat, silikat, arah dan kecepatan arus, serta penetrasi cahaya. Komposisi jenis fitoplankton yang ditemukan di perairan muara Sungai Bengawan Solo ini terdiri dari 5 kelas dan 32 jenis fitoplankton, yaitu Basilariophise, Cyanophyse, Chrysophyse, Chlorophyse, dan Dinophyse. Komposisi Basilariophise mendominasi perairan ini. Jenis fitoplankton yang mendominasi adalah Scletonema sp dan Chaetoceros sp. Berikut merupakan dokumentasi dari muara Sungai Bengawan Solo saat dilakukan penyisiran menggunakan perahu. Tampak ekosistem mangrove yang masih hijau, kemudian kegiatan para nelayan saat menangkap ikan, dan juga perairan yang masih bersih dan asri dari bahan pencemar seperti sampah, meskipun kondisi airnya masih kecoklatan. Di muara ini terdapat 2 anak sungai dan juga 1 percabangan antara anak sungai dan juga induk sungai itu sendiri. Dapat ditemukan juga berbagai spesies burung seperti gagak, kemudian burung perkutut putih, dan lain sebagainya. Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan untuk menyusun data-data dan juga informasi pada video ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.